museum yang ada di Kota Tua. Tonton terus videonya sampai habis ya, biar kalian tahu tentang museum-museum yang ada di Kota Tua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Museum pertama yang ingin kita kunjungi adalah Museum Wayang. Ayo ikuti keseruan kita di Museum Wayang. Begini didirikan pada tahun 1640 sebagai gereja penduduk sipil dan tentara Belanda. Dan pada tanggal 14 Agustus 1936 gedung ini dijadikan monumen. Tahun 1972, Museum Wayang ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Monumen. Adegan 1. Rama, Laksmana, dan Sinta dan Kijang. Saat masa pengasingan di hutan Dandaka selama 14 tahun, Rama hidup bersama Sinta dan adiknya, Laksmana. Ketika masa pengasingan itu, Rahwana berhasil menculik Sinta atas bantuan Kala Marica yang menjelma menjadi seekor kijang. Rama berburu kijang tersebut atas permintaan Sinta. Adegan 2. Sugriwa dan Subali. Sugriwa dan Subali merupakan kakak beradik, putra dari Resi Gotama. Sugriwa diceritakan bersifat baik, sedangkan Subali bersifat jahat. Sugriwa dan Subali merebut tahta Kiskenda. Sugriwa bersahabat dengan Rama, dan atas bantuannya Sugriwa dapat merebut Kiskenda dari keserakahannya Subali. Adegan 3. Pasukan Kera. Pasukan Kera merupakan salah satu yang berperan penting dalam perjuangan Rama melawan Rahwana sehingga dapat merebut kembali Sinta. Adegan 4. Anoman Obong. Adegan Anoman Obong ini merupakan peristiwa saat Anoman berhasil menyampaikan pesan dari Rama untuk Sinta di Taman Argasoka, negara Alengka. Setelah itu Anoman merusak sekitaran taman dan mengakibatkan ia mendapat hukuman dengan cara dibakar. Tidak disangka oleh Rahwana, hukuman tersebut berakibat terjadi kebakaran hebat di Alengka yang membuat benteng-benteng pertahanannya hancur. Kedua yang akan kita kunjungin kali ini adalah Museum Bank Indonesia. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja.
Lahirnya Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI ditetapkan sebagai Bank Sentral Rakyat Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai gubernur pertama. Penetapan ini bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Morfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo Dejavaste Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo Dejavaste Bank dengan mengubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Logo-logo Dejavaste Bank di atas ini bukanlah logo resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan Dejavaste Bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir tahun 1980-an juga merupakan logo yang tampil pada uang-uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Baru 3 logo terakhirlah sejak 1990-an yang digunakan juga sebagai logo korporat. Adalah museum terakhir yang kita kunjungin kali ini, Yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Balai Seni Rupa. Gedung ini dibangun sebagai lembaga peradilan Belanda pada tanggal 21 Januari 1870. Pada masa penduduk Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dipergunakan sebagai asrama militer. Kemudian pada tahun 1967 ditempati kantor Wali Kota Jakarta Barat. Setelah itu dipergunakan untuk kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta sampai tahun 1975. Dalam sejarah seni rupa di Indonesia, kegiatan melukis telah diawali sejak zaman prasejarah.
Hal ini ditandai dengan ditemukannya peninggalan lukisan bersejarah yang berada di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Menurut para ahli arkeologi, lukisan ini telah berumur sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pertama kali situs ini ditemukan pada tahun 1950 oleh Van Hikeren dan Miss Hiren Palm yang berkebangsaan Belanda. Abdul Majid Naim. Haji Naim adalah salah satu kolektor keramik yang merupakan pensiunan BUMN. Beliau menyumbangkan kurang lebih 150 keramik kuno milik pribadinya ke Museum Seni Rupa dan Keramik pada tahun 2017 yang lalu. Keramik-keramik kuno yang berasal dari berbagai negara tersebut didapatkan atau dibeli dari beberapa tempat di Nusantara sembari ditugaskannya beliau di kota-kota tersebut pada saat itu. Beliau menyebutkan bahwa keramik-keramik yang disumbangkan beliau dapatkan dari kota-kota yang mana dikatakan menjadi pusat perdagangan yang ramai 1000 tahun silam, yaitu diantaranya Makassar atau Kerajaan Goa Talo, Buton atau Kerajaan Buton, dan Jambi atau Kerajaan Sriwijaya. Itu tadi keseruan kita pergi ke 3 museum yang ada di Kota Tua. Gimana? Seru kan? Kita jadi dapat banyak pelajaran dari 3 museum tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.